Kerusakan lingkungan hidup menjadi ancaman nyata yang dampaknya semakin dirasakan masyarakat luas. Aktivitas pembalakan liar serta pertambangan ilegal yang tidak memenuhi standar lingkungan telah mempercepat degradasi alam, merusak ekosistem, dan meningkatkan potensi bencana alam. Di berbagai wilayah Indonesia, hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru terus mengalami penyusutan. Pohon-pohon ditebang tanpa perhitungan, lahan dibuka tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, dan aktivitas tambang dilakukan tanpa prosedur yang memadai. Kondisi ini menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air langsung mengalir deras ke permukaan dan memicu bencana. Salah satu contoh nyata adalah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akhir 2025 lalu. 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, merasakan langsung dampak dari bencana. Dalam bencana kelam tersebut tercatat lebih dari 1.200 orang meninggal dunia. Ratusan dinyatakan hilang dan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya. Deforestasi menjadi tersangka utama bencana ekologis ini. Hutan di daerah hulu diduga rusak parah karena pembalakan liar di daerah hulu. Akibatnya, sungai tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat drastis. Sementara sedimentasi dari tanah longsor memperparah kondisi aliran sungai. Air pun meluap dengan cepat dan menghantam permukiman warga. Tidak hanya di Sumatera, bencana serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Di Kalimantan Selatan misalnya, banjir besar yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa deforestasi ugal-ugalan menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana tersebut. Dampak dari kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Infrastruktur rusak, lahan pertanian gagal panen, dan ribuan masyarakat harus mengungsi akibat banjir dan longsor. Selain itu, kerusakan ekosistem juga berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan alam, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan membawa konsekuensi besar. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk mencegah pembalakan liar dan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Karena belajar juga dia kan Heljam itu kan. Karena belajar juga dia kan Heljam itu kan. Di tengah meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan komitmen tegas dalam menindak berbagai bentuk kejahatan lingkungan, khususnya deforestasi, pembalakan liar, dan pertambangan ilegal. Penegakan hukum ini menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian alam, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bencana yang ditimbulkan. Melalui pendekatan terpadu, Polri tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dengan pemantauan kawasan rawan, serta kerjasama lintas sektor bersama instansi terkait. Upaya ini dilakukan dari tingkat pusat hingga ke daerah, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga hutan dan sumber daya alam Indonesia. Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Apa yang menjadi arahan Pak Presiden juga, dan kemarin Menteri Keuangan juga datang. Kami telah membentuk Satgas, saya kira di Tapanuli kemarin kita sudah menaikkan sidik dan tersangka juga sudah kita temukan. Demikian juga untuk wilayah yang lain yang memang potensi banjir ini salah satunya karena dampak dari pembalakan liar, tentunya tim saat ini semuanya saya minta untuk bekerja dan segera dipublish sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi. Salah satu pengungkapan kasus terjadi di Kota Batam, tepatnya di kawasan hutan Taman Buru Rempang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap tindak pidana kehutanan berupa aktivitas perkebunan tanpa izin di kawasan hutan lindung. Pengungkapan ini menegaskan komitmen Polri dalam melindungi kawasan konservasi dari eksploitasi ilegal. Penindakan tegas juga dilakukan di wilayah Lampung.
Polda Lampung berhasil membongkar praktik penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Weikanan. Dalam operasi tersebut, puluhan orang diamankan, dengan sejumlah diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Aktivitas tambang ilegal ini diketahui telah berlangsung cukup lama dengan cakupan area yang luas serta menghasilkan keuntungan besar setiap harinya. Selain merugikan negara, praktik ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, terutama di sekitar aliran sungai yang terdampak aktivitas tambang. Sementara itu di wilayah Sumatera Utara, Polri melalui Bareskrim juga menangani kasus pembalakan liar di kawasan Tapanuli. Aktivitas ilegal tersebut diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir di daerah aliran sungai setempat. Temuan di lapangan menunjukkan adanya pola kerja yang terorganisasi dalam praktek illegal logging. Mulai dari penebangan hingga distribusi kayu melalui aliran sungai. Indikasi pembalakan liar juga ditemukan di wilayah Aceh, tepatnya di kawasan hulu Sungai Tamiang. Aktivitas penebangan dan pembukaan lahan secara ilegal terdeteksi di kawasan yang seharusnya dilindungi. Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya perencanaan yang sistematis, di mana kayu hasil tebangan dihanyutkan melalui sungai saat debit air meningkat guna menghindari pengawasan aparat. Berbagai pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir dan tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan lingkungan. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berkelanjutan guna memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui langkah-langkah tegas ini, Polri berharap dapat menekan angka kejahatan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam karena pada akhirnya menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga menjadi kewajiban bersama demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya cukup dengan penegakan hukum. Dibutuhkan langkah nyata, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat perannya. Tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelopor gerakan pelestarian lingkungan.
Berbagai aksi konkret telah dilakukan oleh jajaran Polri, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga ke Polsek. Salah satu yang paling masif adalah gerakan sederhana penghijauan melalui penanaman pohon di berbagai wilayah. Kegiatan ini dilakukan secara serentak dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, pelajar, serta komunitas lokal. Penanaman pohon tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak, tetapi juga sebagai langkah mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, Polri juga aktif melakukan patroli dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya bencana kabut asap yang selama ini menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan, mulai dari sosialisasi bahaya pembakaran lahan hingga pembinaan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Berbagai inovasi juga terus dilakukan. Salah satu pendekatan inovatif green policing yang digagas oleh Polda Riau. Program ini menjadi wujud transformasi Polri dalam menghadapi tantangan krisis lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Melalui green policing, Polri mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan alam, melindungi hutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup. Polri juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga tokoh masyarakat dan adat. Tidak hanya itu, peran Babin Kamtibmas juga diperkuat sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka menjadi agen perubahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, mengedukasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Pemanfaatan teknologi juga mulai dioptimalkan melalui sistem pemantauan berbasis digital untuk mendeteksi potensi kerusakan lingkungan secara dini. Pada akhirnya, menjaga bumi tidak bisa dilakukan sendiri. Tak cukup hanya polisi, melainkan panggilan bagi seluruh anak bangsa. Ketika hutan mulai hilang dan alam memberi peringatan, saat itulah kita diuji. Apakah kita akan diam atau bergerak bersama? Dengan komitmen tak tergoyahkan dan langkah nyata yang terus dijaga, Indonesia bisa bangkit dari ancaman krisis lingkungan, serta mewariskan alam hijau, lestari, penuh kehidupan bagi generasi mendatang.